Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang super penting, ibaratnya cetak biru atau arsitektur dari rumah raksasa tempat kita semua tinggal, yaitu Indonesia. Nah, khusus buat kalian nih generasi muda yang bakal jadi motor penggerak visi Indonesia Emas 2045, paham gimana negara kita ini dibangun dan disatukan itu benar-benar krusial. Tenang aja, kita bakal bahas konsep-konsep ini pakai bahasa yang gampang banget dipahami. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ancaman keruntuhan, pertaruhan sejarah. Kalian pernah kepikiran satu pertanyaan besar ini nggak sih? Kenapa Indonesia nggak hancur berkeping-keping kayak Uni Soviet atau Yugoslavia? Menurut tokoh sejarah Martin Hutabarat, sejarah udah nyatet kalau negara-negara yang raksasa dan super beragam itu gampang banget loh runtuh jadi puluhan negara kecil gara-gara perpecahan. Tapi Indonesia, kita masih berdiri tegak. Jadi apa sih rahasianya? Buat ngerti seberapa ajaibnya kita bisa terus bersatu, coba deh perhatiin angka-angka luar biasa ini. Kita ini rumah buat lebih dari 265 juta jiwa. Kita punya sekitar 2.500 bahasa daerah. Dan bayangkan, 1.340 suku bangsa. Mengelola persatuan dengan level keberagaman yang ekstrem kayak gini tuh, wah tantangannya maha berat. Ini ibaratnya kita lagi nyoba nyatuin ribuan keping puzzle yang bentuk dan warnanya beda-beda banget buat dijadiin satu mahakarya lukisan yang utuh. Masuk ke bagian kedua, memahami 4 pilar, konsep dari MPR untuk menjaga persatuan kita. Nah, buat mencegah puzzle tadi berantakan, inilah 4 konsensus dasar kebangsaan kita. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dulu, istilah 4 pilar ini populer banget. Tapi, tunggu dulu, walaupun sering disebut barengan, keempat elemen ini sebenarnya nggak punya kedudukan struktur yang sejajar loh. Ada satu elemen yang posisinya jauh lebih absolut. Lanjut ke bagian ketiga, Pancasila, fondasi utama kita. Yang menarik banget dari sini adalah, Pancasila itu bukan cuma sekedar tiang dari sebuah rumah, tapi justru tanah tempat seluruh bangunan rumah itu didirikan. Mahkamah Konstitusi bahkan ngasih putusan yang sangat tegas soal ini, menyebut Pancasila cuma sebagai pilar yang sejajar sama yang lain, wah itu kekeliruan fatal. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah fondasi mutlak tempat kita berpijak. Nah, kalau pilar itu ibarat tiang penyangga yang mendirikan struktur negaranya. Poin krusialnya bisa dirangkum lewat metafora sederhana ini. Kalau fondasinya lemah, ya bangunannya pasti runtuh. Pilar-pilar itu bisa diperkuat, direnovasi, atau dimodifikasi. Tapi yang namanya fondasi itu sifatnya absolut, nggak bisa diganggu-gugat. Mengubah Pancasila sebagai dasar negara, itu sama aja kayak kita ngerobohin dan ngebubarin seluruh Republik Indonesia. Makanya, nilainya itu suci banget buat kita. Oke, sekarang bagian keempat. UUD 1945 dan NKRI. Kita bakal ngomongin aturan dan wilayah rumah kita. Setelah fondasinya dicor kuat, kita butuh bentuk rumah dan buku panduannya dong. Coba kita lihat timeline ini. Hari-hari di bulan Agustus 1945 itu benar-benar mendebarkan. Tanggal 17 Agustus, kemerdekaan diproklamasikan, yang otomatis melahirkan bentuk negara kita, yaitu NKRI. Besoknya, tanggal 18 Agustus, aturan main tertinggi kita, UUD 1945, langsung disahkan. Terus di tanggal 29 Agustus, konstitusi ini dikukuhkan. Bayangin, dalam waktu kurang dari 2 minggu, bentuk fisik bangsa sama buku aturannya udah resmi disemen. Gercep banget kan? Ngomongin soal bentuk fisik, wilayah NKRI ini benar-benar megah loh. Kita ini negara kepulauan terbesar, membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan total 17.504 pulau. Itu banyak banget! Dan NKRI ini adalah bentuk final. Ini rumah fisik kita yang pakai sistem desentralisasi buat ngasih otonomi ke daerah-daerah. Tapi tetap, semuanya terikat kuat dalam satu kesatuan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kita masuk ke bagian kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Semangat dan nyawa para penghuninya. Jadi gini, rumahnya udah berdiri, fondasinya udah kokoh, aturannya juga jelas. Terus gimana sama orang-orang yang tinggal di dalamnya? Nah, hal ini diilustrasikan dengan super brilian oleh lambang negara kita. Coba bayangkan cakar kuat Garuda Pancasila yang mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ini adalah perekat emosional kita. Ini bukti nyata kalau semua perbedaan suku, adat, dan ras tadi sama sekali nggak dilihat sebagai ancaman. Malah sebaliknya, kemajemukan itulah kekuatan utama yang bikin kita bersatu. Kisah di balik semboyan ini juga nggak kalah memukau. Semboyan ini bukan bikinan orang zaman sekarang loh.
Jauh di abad ke-14, Emputan Tular udah nulis frasa ini di dalam Kitab Sutasoma. Terus, ratusan tahun kemudian, semangat persatuan ini mengkristal di Sumpah Pemuda tahun 1928. Sampai akhirnya, di momen-momen kritis sidang BPUPKI tahun 1945, tokoh nasional kita, Muhammad Yamin, resmi mengusulkan kalimat ini ke Bung Karno buat dijadiin semboyan sah negara. Benar-benar sebuah warisan pemikiran yang melampaui zaman. Terakhir, bagian ke-6, peran generasi muda dalam membangun bangsa. Nah, sekarang kita udah punya pemahaman utuh soal fondasi, struktur, dan jiwa bangsa kita. Kutipan dari MPR ini menyoroti poin paling vital dari pembahasan kita. Paham soal dasar negara itu bukan cuma buat dihafal pas mau ujian PPKN aja ya. Ini tuh soal menanamkan rasa patriotisme di hati kalian, biar kalian makin cinta dan punya ambisi besar buat membangun negeri ini. Seringkali, konflik atau masalah negara yang kita lihat sekarang itu muncul karena kita lupa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Ingat, di pundak kalianlah keutuhan negara ini bergantung. Ini bekal utama kita buat nyampe ke cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Dan itu semua membawa kita ke satu pertanyaan penting di akhir sesi explainer ini. Gimana cara kalian menggunakan keempat konsensus fundamental ini buat merancang masa depan Indonesia? Bangsa ini tuh rumah kalian. Kalian udah tahu apa fondasinya, seberapa luas wilayahnya, apa aja aturannya, dan gimana semangat persatuannya. Sekarang giliran kalian. Jangan cuma jadi penumpang, tapi jadilah arsitek yang bikin rumah ini makin indah, maju, dan berdaulat. So, dari mana kalian mau mulai?